sahabat cerita, selamat datang kembali di podcast Suliwa. Apa tuh? Suka-suka gua. Oke, buat kawan-kawan yang baru menonton channel ini, saya ucapkan selamat datang. Dan jika kalian merasa ketinggalan dengan channel-channel yang sudah kami upload sebelumnya, kalian bisa langsung tonton di icon atas sini. Oke. Dan gua kali ini akan memperkenalkan studio baru JKM TV. Ya, seperti ini. Jadi studionya itu adalah nuansa berputih-putih begini. Itu menandakan adalah kesucian dari orang-orang JKM TV. Jadi suci tanpa dosa. Tapi bong. Oke, dan di kesempatan kali ini gua telah kedatangan tamu yang luar biasa dari luar negeri, dari China, jauh-jauh ke ibu kota hanya untuk menghadiri podcastnya JKM TV. Oke, langsung saja kita sambut orangnya. Dia dari Cina, hidungnya pesek, alisnya nggak ada, bulu keteknya nggak ada, dia kecil. Langsung saja kita sambut Koko Crunch. Ketengan 2000 dimakan enak. Yang perhatian, sebelum menonton video ini jangan lupa like, comment, and share ke sosial media kalian, subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Ning 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 belum motor sekelangkong ki. Ser. Halo Koko. Halo. Gimana? Sehat? Today? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh, jadi dia adalah orang Cina Muslim, mualaf, baru semalam, gitu ya. Bener nggak baru semalam mualaf? Dari lahir. Oh. udah lama. Ya, Jadi udah. mualaf dari udah lama, bagus ya. Jadi dia adalah keturunan China gitu ya. Oke, jadi di podcast Suliwa ini awal-awal harus ada pantun. Oke, silakan pantun dulu. Siang langhi, Cakap, siomay ah, cakap. siong mangki ah. Itu artinya apa lu? Jadi artinya itu dia menunggu seseorang Artinya menunggu seorang. yang akan menemani ke depannya dia. Apa menemani ke depannya dia? Menikmati mau gitu apa? ya? Mau Aduh. lompat ke depan itu apa gimana? Kan, menemani hidup dia di suatu saat nanti. Di suatu saat nanti. Jadi membuat masa depan dia ya, gitu itu. ya. Jadi oke. Luar biasa. Oke, kok lu kan dari Cina nih gitu kan ya. Ke Indonesia hanya untuk menghadiri podcastnya JKM TV. Apa yang lu lihat dari JKM TV sehingga lu kan ini kita nggak bayar loh, nggak ada budget, nggak ada fee-nya buat dia gitu kan. Lu datang ke Indonesia dengan sukarela, datang ke podcastnya JKM TV. Apa yang lu lihat? Nilai plusnya JKM TV itu apa buat lu? Saya beramal Apa? Beramal seperti apa? jauh-jauh ke sini. Oh, jadi lu beramal? Kan gua soalnya kan gua sebutin nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Gua suka beramal. Sombong amat. Suka beramal. Termasuk di sini. Nah, iya. Jadi lu rela nggak dibayar sepeser pun datang ke JKM TV gitu ya. Lu karena lu beramal. Tapi maksudnya beramalnya karena apa? Lu melihat JKM TV itu seperti apa? Menginspirasikah, konten berbobotkah seperti apa? Meskipun ya orang-orang udah tahu kalau JKM TV itu adalah konten-konten yang sangat baik, bagus gitu kan, ratingnya udah bukan main. Siapa yang nggak tahu JKM TV gitu kan? Nah, ya, coba gimana kalau dari sudut pandang lu gitu kan? Jadi menurut gue sih JKRM itu mengajarkan kita supaya kita kedepannya lebih baik gitu kan. Kan ada podcast yang cuma ngandalin gimmick gitu kan, Ya. udah natural banget gitu kan, dibuat-buat gitu. Kalau ini Dibuat-buat hanya untuk mencari popularitas Nah, gitu. kadang-kadang gitu kan. Nggak seperti JKM TV Iya. yang benar-benar isinya sangat berisi gitu ya. ada motivasi yang terselubung gitu. Bukan main motivasi terselubung. Itu terselubung dari mana? Hanya orang-orang tertentu yang bisa ngelihatnya. Bukan main. Oke, gini Koko Crunch ya. Jadi lu kepanjangannya Koko Crunch gitu. Oh iya itu. Itu mau gua tanya ya, bedah jauh lebih dalam. Kenapa nama lu Koko Crunch gitu kan? Maksudnya itu kan nama Ciki gitu kan. Ciki ketengan 2000. Enak sih, gua akui itu enak. Dan sebenarnya gua nggak boleh nyebutin merek di sini karena dia nggak bayar sama gua gitu kan. Tapi karena itu nama lu barengan dengan si Koko Crunch ini. Kenapa lu Koko Crunch kenapa? Kenapa nggak Koko Sundo, Koko Penghan atau apa gitu kan? Itu nama keren. Itu nama keren. Keren.
Kayaknya sikat, padat, akurat, lucu. Bukan main. Dan di sini nggak ada di studio manapun kayak gitu ya, maksudnya pas lagi syuting sini ada motor lewat, ada orang nyapa, itu nggak ada. Di tempat lain nggak ada, cuma di JKM TV doang. Di Cina ada nggak begitu? Nggak ada di sini. Di Cina ada nggak ya seperti itu? Oh, di Cina. Salpok gua. Oh, di Cina mah banyak lah. Banyak yang kayak gitu juga. Nggak ada dong, masa ada? Tapi ada beberapa doang gitu kan. Beberapa doang. Kalau di Indonesia kan cuma lingkaran TV. Yang tiada? Duanya. Iya. Duanya. Karena emang satu JKM TV. Iya, makanya kemudian. Kalau ada lagi misalnya Jack RM Rawa Malang atau apa gitu kan, JKM TV udah satu. Iya. JKM Monokopi. Oke, lu selain mempunyai nama Koko Crunch, lu kan banyak julukan. Lu katanya julukan si Ujang, terus si Stephen gitu kan, si Otong. Lu banyak sekali julukan. Lu kenapa? Maksudnya apa yang bisa membuat lu banyak julukan itu apa? Kenapa? Gue sih orangnya ya kalau misalkan gue dijulukin suatu kayak si Ujang, Stephen. Oke, gua beda satu-satu dulu. Si Ujang kenapa? Lu bisa dijulukin si Ujang ini kenapa? Karena itu kan buat lucu-lucuan orang. Buat lucu-lucuan aja. Ngeliat orang itu senang. Gak apa-apa kalau misalkan nama gue misalkan kan si Ujang nih, membuat orang senang, ya why not? Kenapa tidak? Gak apa-apa, bukan main. Kalau gua misalnya gua kasih nama nih buat lu misalnya, Kentat Lukun gitu nggak apa-apa. Gak apa-apa kan, lu seneng manggilnya? Enggak, gua nggak seneng, kesel gua. Ya kenapa lu manggil kalau kesel? Ya gua kesel, karena gua kesel. Anjing. Oke, Stephen. Kenapa lu tiba-tiba ngambil nama-nama Barat Amerika, Inggris gitu kan? Stephen gitu kan. Karena bagus menurut gue, nama Stephen itu bagus. Stephen bagus. Apa yang menurut lu bagus apa? Contohnya pemain aktor ya, bukan pemain aktor lah. Stephen William. Stephen. Itu mau Stephen. Oke. Apa mau kita nanya dulu? Jauh dia. Sono. Tapi lu di Indonesia tinggal di mana sih? Gue deket. Di mana? Jaktim. Oh, di Jaktim, lu di BKT. Orang-orang BKT. Jadi Koko Crunch ini tinggalnya di BKT. Iya. Oke, jadi gini kok. Jadi kita di sini akan lebih membahas kepada anak kaum milenial gitu kan, tentang percintaan atau lebih kita kenal dengan bucin gitu kan. Yes. Menurut lu sendiri, lu pribadi, lu melihat bucin ini seperti apa sih? Bucin itu hal wajar sih bang. Menurut gue sih bucin itu hal wajar. Asalkan jangan berlebihan aja. Hal wajar asalkan jangan berlebihan. Misalnya berlebihannya seperti apa? Semacam kita terlalu memfokuskan, mengistimewakan suatu pasangan kita. Terlalu mengistimewakan. Sehingga kita lupa akan hal-hal sekitar ya. Iya. Dengan kewajiban-kewajiban kita. Karena di situ kita juga banyak kewajiban-kewajiban yang harus kita penuhi. Nah, Gitu kan. Misalnya ya kewajiban menafkahi cewek kita yang satunya gitu kan. yes. Ya. Itu bager ya. Ya. Saling membagi lah. Karena membagi itu seimbang jatuhnya gitu jadinya. Kayak gitu. Misalnya kita punya cewek nih, dua. Nah, Kita memprioritaskan cewek satu, yang satu kasihan. iya. Jadi harus sama-sama dibahagiakan dari Seimbang. kedua cewek itu ya. Seimbang. Bukan main, keren sih, keren. Berarti lu ini dong, buaya darat lu. Nah, buaya buntung. Itu di atas buaya darat itu buaya buntung. Kalau masih sama-sama buaya sih. Sama-sama buaya, cuma kan lu buntung nggak ada ekor. Kayak gitu ya. Apa buaya buntung ini terlahir dari BKT gitu? Siapa BKT itu? Burung kawang tinggi. Siapa? Buyung kapan tinggi. Parah lu. BKT. Oh, dan gini kok. Maksudnya si bucin ini kan hampir sudah menjadi merajalela lah kalau kita bilang di Indonesia gitu kan. Ya. Lu melihatnya itu gimana? Dan gue juga pernah sih ngerasain bucin berlebihan banget gitu bang. Oh, lu pernah juga? Pernah juga gue ngerasain. Sebagai Itu selama berapa bulan kah? Tahun kah mungkin? ada masanya lah. Iya, yang lu alami selama berapa window? Baru berapa Lu bulan? tahu nggak berapa window? Window. Berapa window berapa? Berapa window tahu nggak?
Nggak tahu. Nggak tahu. Bahwa Windows itu 100 tahun. Windows. Emang itu Windows. Windows. Enggak, bukan. Jadi Windows itu adalah bahasa Latin, bahasa kuno. Sebenarnya gua juga nggak tahu, gua nggak paham. Ya. Cuma sosok paham aja udah. Enggak. Lu berapa? Selama Berapa bulan ke belakang dah? Gua pernah ngasih juga. Berarti lu bulanan ya. Terus lu cara ngontrol dari lu bucin ini, lu harus jangan sampai berlebihan apa segala macam itu bagaimana? Oh, bagaimana caranya gua menyikapinya? Iya, mengontrolnya. Diri kita sendiri sih yang harus bisa ngontrol gitu kan. Kita ada saat membagi waktu. Boleh kebucin, tapi kita harus bisa membagi waktu antara untuk kerjaan, keluarga kita dan sama teman kita juga. Jadi waktu itu kalau dibagi-bagi sama dengan berapa? Bukan itu kan bisa dikatakan bukan masalah sama dengannya, Bang. Nah, Contohnya kan kita sama pasangan kita ada harinya, bisa dikatakan harinya gitu kan. Sama keluarga juga ada harinya. Sama kerjaan kan hampir setiap hari kan kerjaan kita gitu kan. Diprioritasin itu dulu. jadi yang terpenting adalah niat kita ngebucin itu seperti apa gitu kan. Nah, Kalau kita niat yang ngebucin ya sekedar ngebucin untuk pacaran untuk lebih baik nggak apa-apa. nggak apa-apa. Cuma kalau ngebucin ya yang terlalu gitu, siang hari, malam hari, sore hari itu mah habis, dengkul habis, kopong. Lu masih suka orang yang lu kan? Lu gimana lu? Lu biasanya apa? Suka pakai jamu-jamu apa lu untuk menyikapi seperti itu? Gue nggak pakai jamu apa-apa, biasa aja. Nggak pakai jamu, yang pasti nggak bakalan tahan lama dong lu. Karena gini loh, misalnya kadang-kadang kan cewek itu sukanya yang tahan lama. Kata gua, kalau misalkan cewek yang mau berhubungan intim sama kita gitu kan, itu terima kita apa adanya. Mau cepet mau lama dia nggak permasalahin, yang penting dinikmatin. Jadi terima apa adanya. Tapi kan cewek juga butuh ini dong, juga butuh diberi kelebihan juga dong. Apa yang dia inginkan perlu kita turutin juga dong, sedikit banyak gitu kan. Asal lu maksudnya harus nggak pengen tahan lama sih gitu. Buat dia ini dulu. Apa buat dia? Wow. Buat dia terpuasin dulu. Oh gitu. Baru kita. Kalau dari segi lu memuasin dia seperti apa? Dengan cara-cara apa gitu kan? Kita harus puasin wanita ini, kalau udah puas baru kita. Iya, lu maksudnya yang lu sasar di situ apa? Maksudnya lebih Harus perjelas nih. ya harus. Lu apa ya? Lebih suka ngapain gitu kan? Aduh. Jangan gue ngomong anjir di sini anjir. Dan sekarang banyak juga maksudnya masih kaula-kaula anak-anak muda gitu kan, anak-anak milenial yang suka dengan pacaran dengan suka tidak wajar gitu kan. Misalnya cewek masih berumur 20 tahun tapi sukanya dengan pacaran yang dengan di atasnya 10 tahun, bahkan ada yang sampai 20 tahun kayak gitu. Menurut lu itu gimana? Kalau cewek-cewek sekarang kan lebih suka yang tua, Lebih dewasa? karena dia pengen itu punya cowok itu yang bisa membimbing dia. Punya cowok itu yang bisa membimbing dia. Bener sekali. Karena cewek di situ emang bener-bener pengen ada yang mengayomi, ada yang lebih mengerti gitu kan. Kalau dia pacaran dengan yang sesama usianya masih sebaya, kayaknya kurang bisa diayomi. Kayak pemikiran masih sama. Kalau sama yang lebih dewasa dia ikut dewasa juga. Gitu. Nah, makanya kan dia ajarin. Diajarin apa? Pola pikirnya ke depannya bisa dewasa. Pola pikirnya diajarin, bukan yang apa gitu ya. Anda mancing-mancing saya. saya sudah tahu. Dan untuk lu sendiri, lu pacaran paling lama berapa sih? Paling mentok setahun. Paling bentar? Paling mentok. Paling lama. Itu sama siapa? Inisial aja. M sama R. M sama R. Kalau dibalik RM, wah. Bukan. Ini malah bahaya lu. Patah. M sama R maksudnya gimana? Dua orang gitu maksudnya? Dua orang itu. Oke. Jadi kenapa lu bisa sampai selama itu sama dia? Apa yang lu dapat? Mungkin lu merasa enak? Yang satu itu karena gua udah nyaman banget sama dia. Udah nyaman banget. Terus? Dan jadi curhat gua anjing. Gak apa-apa. Lihat aja gak apa-apa. Jadi Gak apa-apa. Di sini Jagaran TV menerima curhat. Tapi habis ini bayar. Oke. Habis acara ini kita bayar
kita ada tim kreatifnya. Jadi kalau misalnya Yunat mau main kita bayar gitu. Kita tinggal tagih aja, tinggal tagih. Sekarang gua lama-lamain sengaja biar lu tambah banyak bayarnya. Lanjut. Gue traktir bakso ya. Oke. Terus? Ya, jadi gue udah lama sama dia selingkuhin gue. Bukan main. Untuk apa kita bersama dengan cewek yang sudah tidak membutuhkan kita? Percuma, semuanya itu percuma. Lebih baik kita tinggalkan. Kita mending putus dalam bercinta, lanjut dalam berkarya. Kita mending putus dalam bercinta, lanjut dalam berkarya. Terus gimana lo menyikapi seperti itu? Gue sih Apa lo demand? Apa lo malah? ya makanya kan gue langsung ke ini gue yang cewek gue deketin kan. Dia ngamuk-ngamuk akhirnya. Ngamuk-ngamuk kenapa? Karena dia Sampai- kesurupan. Mungkin aing macan katanya gitu. Main macan. Iya gitu. Macan putih. Cangkram gue aing gitu. Terus? Dan akhirnya ya udah, dan dia menikah sama yang selingkuhan dia itu. Dan gue sih ngedoain supaya dia bahagia aja gitu. Jadi buat subscriber, buat kawan-kawan di KRM TV yang cewek khususnya, jadi kalau misalnya kalian cari cowok yang benar-benar istilahnya tulus, kalian mau misalnya mau mencari cowok yang gampang diselingkuhi, udah ada di sini, Koko Crunch gitu ya. Jadi dia kalau diselingkuhi rela-rela aja gitu. Dia malah mendoain kalau misalnya lu diselingkuhin, malah mendoain supaya si mantan yang selingkuh ini baik-baik saja. Bukan main. Ini adalah cowok. Sedih lah. Dan lu sebagai orang Cina menanggapi itu seperti apa? Emang di Cina maksudnya ada juga yang seperti itu? Apa mungkin lebih parah kali ya? Maksudnya biar kawan-kawan di Indonesia tahu kalau orang Cina itu seperti apa gitu kan? Seperti manusia juga. Oh jadi orang Cina itu sama seperti manusia juga? Anjing. Anjing. Oh baru tahu gua. Enggak, maksudnya dari segi itu, dari segi perbucinan mungkin ada juga di situ perbucinan di China. Dan kawan-kawan Indonesia tahu karena baru di sini. Kalau Orang-orang- bucin itu, orang Cina mengatakan kalau di Cina ada bucin gitu kan. bucin itu kan udah mendunia bucin. Ya, jadi di belahan dunia lain itu juga ada. Ada. Tukul Arwana termasuk. Dia kan dunia lain, sering datang ke dunia lain. Emang itu? Iya, Ngapain dia? beli sate. Sate deh. Ada orang Madura dong? Ada. Ya jual sate deh. Oh ya jualnya ya jualnya. Iya, jual sate orang Madura. Kata iya. Tai. Tapi gua salut sama lo karena maksudnya lo sangat cinta banget ya Indonesia meskipun orang Cina gitu kan. Apa yang membuat lo salut sama orang-orang Indonesia terutama buat cewek-ceweknya nih? Cewek Indonesia kenapa buat lo? Eksotis. Bukan main, cewek-cewek Indonesia eksotis. Misalnya seperti apa dah? Siapa yang sosok siapa yang lo suka gitu? Indonesia. Artis. Boleh public figure boleh. Gua sukanya cewek Indonesia itu Rosa juga, gua suka Rosa. Bukan main, Rosa karena suaranya ya. Suaranya dan dia juga Suaranya. murah senyum. Murah senyum. Lo lebih suka dengan cewek-cewek yang murah senyum gitu kan? Iya. Karena buat cewek-cewek lo jangan suka jual mahal, ntar gua cicil. Karena buat cewek-cewek lu jangan suka jual mahal, ntar gua cicil. Emang motor dong. Oke, jadi di sini gua ada sedikit pertanyaan, question of life gitu. Jadi seputar pertanyaan pendek yang harus lu dengan jawab dengan singkat gitu ya. Lu kalau di sini yang disebut gua adalah lu ya. Kalau gua boleh memilih, gua akan memilih cewek cantik atau jelek. Cantik atau jelek? Gua mendingan jelek tapi pintar. Kenapa? Karena dia menutupi kejelekannya itu dengan kepintaran. Bukan main. Cewek putih atau hitam? Putih. Kenapa? Karena gue suka yang putih-putih. Kelihatannya lebih indah banget gitu. Berarti lu termasuk suka kapur juga ya? Kapur kan putih. Ya, Lu suka kapur? suka. Lu suka apain? Suka nulis. Buat ini nulis. Nah, kan? iya, Apa? iya. Nah, suka ngebucin
atau lebih suka LDR? Bucin. Kenapa lo milih bucin dari LDR? Gue mendingan ngebucin daripada LDR karena gue orangnya nggak bisa, misal kalau LDR kayak jauh banget gitu kan. Pasti Kayak ya misalkan jauh, dia- jarak jauh. Kita misalkan di Jakarta, dia bukan orang lain. Kayak gitu. Aduh. Sorry. Jadi lu nggak suka LDR gitu ya? Takutnya Berarti- gitu. Ya, berarti otomatis lu lebih suka ke nya gitu ya? Apa Otomatis yang ngebucin dong lu. tergantung. Apa yang tergantung nggak bisa? Emang lu ngapain aja ngebucin tuh biasanya ngapain aja lu? Sekarang gua tanya, lu ngebucin pernah di suatu tempat yang gelap-gelap atau tempat sepi berduaan nggak? Nggak pernah. Nah terus berarti ngebucinnya di mana? Gua paling ya aja, kita- bilang iya aja. Oh iya. Iya kan? Iya. Sekarang gua tanya, lu kalau ngebucin, lu pernah berduaan nggak di tempat-tempat gelap, di tempat sepi? Iya. Terus ngapain? Ya ngobrol biasa aja gitu. Kalau sudah ada dua sejoli, si cowok dan si cewek lagi pacaran di tempat-tempat sepi, otomatis yang ketiga itu adalah setan. Jadi nggak mungkin dong kalian berduaan di tempat yang sepi hanya main humpimpa gitu kan? Nggak mungkin. Itu pasti ada. Maksudnya ada terusan-terusan. Nggak mungkin. Yang begitu kawan, dosa. Tapi bohong. Pilih diselingkuhin atau selingkuh? Selingkuh lah. Selingkuh. Ini bertolak belakang dengan jawaban lu tadi di awal. Katanya lu sering diselingkuhin. Tapi di sini lu lebih selingkuh. Gimana maksudnya? Kenapa? Hmm? Gue pilih diselingkuhin. Karena gue kan waktu omongan pertama kan, Ya? gue diselingkuhin. Ya? Emangnya gue pilih yang kedua, gue selingkuhin daripada sebelum dia nyelingkuhin gue. Oh gitu. Takutnya gue kejadian lagi, kesalahan yang sama. Bukan main. Jadi lu ada efek jerah di situ ya. Lebih baik lu selingkuh daripada diselingkuhin gitu ya. Bukan main. Cewek Indo apa cewek Cina? Aduh, berarti gue Harus dipilih salah satunya. Yang dari tim kreatif. Chinese nih, gue suka Chinese. Saya suka, berarti lu nggak suka cewek Indonesia. Ini adalah orang-orang yang tidak suka dengan Indonesia. Nggak suka Bukan. dengan cewek-cewek Indonesia. Dia nggak suka. dia menolak gitu. keras-keras, nggak suka dengan cewek-cewek Indonesia. Bukan sih. Anjing. Bukan gitu juga maksud gue loh. Karena kan karena cewek gue pemilihan dulu dong. Iya. Karena cewek Chinese itu putih-putih kan gue suka yang putih gitu dulu. Lebih suka yang putih-putih. Karena kapur tadi ya, lu lebih suka nulis kapur putih gitu kan. Ya cowok kan, cewek Indonesia juga ada yang putih-putih juga, gue suka juga itu. Yang penting putih aja, Putih aja, jangan poci aja. jangan poci. Iya. Dasar supir kol. Saja JKRM. Bisa pada bambu. Buntung singgah. Enggak yang mandi. Aduh. Stang BMW. BMW apa stangnya? ada stangnya, kan ada motor juga dia. Mama Lemon. Nggak boleh nyebutin merek. Oh iya bener. Oh nggak usah ya, nggak usah. Aduh, sorry. Itu tadi itu BMW. Oh iya. Nggak apa-apa. berarti. Itu lu, gini Nggak gua apa-apa boleh. Pasas sama itu. Pilih ngebucin atau kawan? Udah ngebucin atau kawan? Untuk saat ini kawan. Untuk saat ini kawan. Untuk saat ini kawan, karena lu lagi jomblo. Iya. Kalau lu sudah punya cewek, berarti otomatis jawabannya berbeda dong. Enggak dong, karena Karena kawan lebih penting daripada cewek gitu ya. Karena bukan istri, hanya sekedar cewek gitu. kalau Pacaran. udah istri baru diprioritaskan. Iya. Istrinya Musdalifah. Wow. Wow. Tapi lu mau nggak jadi istrinya Musdalifah? Jadi istri Nalifah. Iya, Musdalifah yang kaya itu. Mau nggak? Suami. Istrinya. Kalau suami kan beda. Lu jadi suami istrinya. Jadi lu lebih wanita lagi dari dia gitu kan. Wow. Oh enggak. Wadah di dalam. Anjing. Nyangka nggak lu kira-kira gua mau nanya begitu? Loh, yang bingung gua.
Gua juga bingung aja. Lagi mau kok. Hujan lagi. Hujan lagi. Iya. Tapi hujan-hujan begini bucin ini malah lebih suka ya, lebih enak ya gitu. Ya. Hangat kan? Menghangatkan. Pakai sabun. Lalu dia payah sama itu. Dibolong. Cina sange. Cina sange. Enggak canda. Dan harapan lu ini yang terakhir. Kok ini ya yang terakhir kok. Jadi harapan lu untuk para pembucin ini seperti apa? Harapan gua ke depannya untuk pembucin itu boleh ngebucin, tapi untuk hal yang wajar aja lah. Sewajar-wajarnya. Sewajar-wajarnya aja gitu lah. Harus kita bisa mengontrol diri kita, Nah, jangan kita sampai bisa lupa mengontrol. kawan gitu ya. Karena ada kawan yang sampai lupa sama kita gitu kan. Seperti yang lu ceritain sama gua kemarin gitu kan. Kalau pernah cerita gitu. Wow. Siapa Iya, itu? Ada. Jadi inisialnya Jangan disebut inisial. Bukan masalah takut. Terus Oke, jadi marah sama oke. gua. Oke. Lu munafik kan, itu juga sama. Wow. Oke, langsung kita tutup kali ini. Terima kasih Koko. Sapa dulu dong.